Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, yang sedang berlapar-lapar, berhaus-haus, menahan haus dan lapar, menderita, siap menderita, ikhlas menderita karena puasa Anda. Mari kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah yang tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, di mana keimanan inilah yang membuat kita rela menahan lapar dan haus. Keimanan inilah yang membuat kita menjalankan ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Keimanan ini pula lah yang kelak akan menyelamatkan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, sholawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para orang-orang soleh setelahnya, sehingga kita berdoa kelak kita dimasukkan pada golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang tentunya sedang berindah diri, mengindahkan diri dengan berpuasa. Ketika kita bicara puasa, apalagi bicara Ramadan, puasa Ramadan, kita tidak akan pernah lepas dengan salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan, telah ditetapkan padamu asyamu, puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami tetapkan, kami wajibkan kepada orang-orang sebelumnya. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan, supaya bisa jadi agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah pemirsa, ketika kita bicara puasa, kenapa di ayat itu tidak ya ayyuhan nas, wahai manusia, atau ya ayyuhalladzina yang lain lah, jahadu kafarato, tapi khusus untuk orang yang beriman. Jadi kenapa puasa khusus untuk orang yang beriman? Kalau diibaratkan, puasa ini adalah sebuah software, nah, yang bisa loading, yang mumpuni, yang kompatibel untuk menerima software ini adalah orang yang beriman. Jadi kenapa orang yang beriman yang ditujukan oleh Allah? Nah kita, apakah kita sudah beriman? Itu tentunya nurani Anda yang bisa mengukur kadar derajat keimanan Anda. Karena yang namanya iman, kata Rasul itu yazid wa yanqus, naik turun. Tergantung bagaimana kita kuat. Sementara puasa dikhususkan untuk orang yang beriman. Beriman, masalah beriman ini kita yakin dulu sama diri kita. Sudahkah kita termasuk orang yang beriman? Jangan sampai di Al-Baqarah, di Quran surat Al-Baqarah ayat awal-awal ya, Allah bertanya, Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna bihi, dan dari sebagian manusia ada yang berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Apa jawaban Allah? Wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya mereka tidak beriman. Khawatir pemirsa, kita tidak masuk kategori ini. Jadi bagaimana cara beriman? Bagaimana kita menjadi orang yang beriman? Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian iman, tapi yang paling umum, yang paling sahih, dikatakan bahwa iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau Anda mengucapkan, saya beriman, kira-kira berapa persen? Oke, 100% Anda beriman. Hati meyakini Anda beriman,
Oke, berapa persen? 100% yakin. Buktinya, ketika Anda iman kepada Allah, buktinya apa? Ketika Anda beriman kepada hari akhir, buktinya apa? Anda iman kepada kitab Allah, buktinya apa? Nah, jadi proses pembuktian, amalan-amalan kita yang harus diperbanyak. Makanya kenapa puasa dikhususkan untuk orang yang beriman. Satu pertanyaan saja bisa Anda jabarkan luar biasa. Anda iman kepada Allah? Ya, saya iman kepada Allah. Buktinya apa? Coba tanyakan pada hati masing-masing ya. Mari kita buktikan sama-sama. Iman kepada Allah. Bukan iman kepada Allah tuh buktinya dengan banyaknya ciptaan Allah. Itu bukti adanya Allah. Ini bukti iman Anda kepada Allah. Gitu pemirsa. Jadi puasa khusus untuk orang yang beriman. Ketika Anda berpuasa, yakinkan puasa Anda karena keimanan Anda kepada Allah. Bukan karena hal lain. Bukan karena ria, misalnya Anda menantu baru takut mertuanya puasa, Anda puasa. Anda mungkin lingkungan kerja Anda pada puasa, Anda ikut puasa. Bukan karena juga, oh saya puasa diet. Oh saya puasa biar penyakit saya sembuh. Oh puasa saya niatkan karena untuk membuang kolesterol, mengurangi lemak dan lain sebagainya. Biarkan itu menjadi efek, tapi tetapkan niat Anda. Puasa adalah untuk orang yang beriman dan yakinkan puasa Anda karena keimanan Anda kepada Allah. Karena orang yang beriman itu dia membuat aman seluruh lingkungannya. Ketika ada orang beriman, orang percaya kepada Anda untuk menyimpan barang. Kalau orang beriman nih, misalnya ada orang beriman, saya merasa aman menitipkan handphone, menitipkan barang, menitipkan uang. Karena orang beriman itu amin, bisa dipercaya. Begitu pemirsa, jadi yakinkan puasa Anda tidak lain tidak bukan hanyalah karena keimanan Anda, dan yakinkan diri kita, buktikan diri kita kepada Allah bahwa kita betul-betul beriman kepada Allah dengan pembuktian dalam memperbanyak amal ibadah kita. Pemirsa, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.